Episode diawali dengan Pirat yang masih menunggu Sai di rumah sakit. Pirat berkata kepada Sai, jika nanti kau sudah sembuh, kau bisa tinggal di rumahnya Pulkit ataupun Deviani. Kapanpun kau mau, kau bisa datang ke rumah Capan. Sebenarnya, aku sendiri menginginkan kau pulang ke rumah. Namun aku juga tidak bisa memaksamu untuk tinggal di rumah keluarga Capan jika kau sendiri tidak mau tinggal di sana. Sai berkata, kenapa kau memintaku tinggal di rumah Pulkit ataupun Deviani, sedangkan itu bukanlah rumahku? Pirat berkata, Deviani dan Pulkit sangat sayang kepadamu dan mereka sangat peduli denganmu. Namun kembali lagi kepadamu, kau ingin pulang kemana? Karena hanya kau yang bisa memutuskan semua itu. Mendengar perkataannya Pirat, Sai pun hanya terdiam. Di rumah keluarga Capan, Ninat menyuruh Omkar untuk berhenti membenci Sai dan cobalah untuk menerima serta melupakan kebencian yang telah lalu. Mendengar itu Bapani pun mendukung Ninat dan dia juga meminta Omkar untuk menerima Sai tinggal kembali di rumah ini. Karena bagaimanapun juga Pirat akan menjadi sangat senang dengan adanya Sai di sini. Sonali berkata, jangan sampai Sai tahu jika semua keluarga telah berpihak kepadanya. Atau kalau tidak, maka dia akan bertingkah semaunya di rumah ini dan dia akan merendahkan kita semua. Mendengar itu, Samrat meminta Sonali ataupun Omkar untuk membuang kebencian mereka terhadap Sai. Kemudian Pulkit menelpon Samrat dan dia memberitahukan bahwa besok Sai akan pulang dari rumah sakit. Mendengar itu, dengan kebahagiaan Samrat berterima kasih kepada Pulkit, lalu mereka pun mengakhiri panggilannya. Samrat memberitahu keluarga bahwa dengan rahmat Tuhan, Sai akan keluar dari rumah sakit. Sipani, Bapani, Mansi dan juga Ninat bersuka cita mendengar itu dan mereka berterima kasih kepada Tuhan. Sementara Paki, Omkar, Sonali dan Karisma mengerutkan kening mereka. Paki berkata, saya akan keluar dari rumah sakit dengan rahmat Tuhan. Tetapi apakah dia mau kembali ke rumah ini lagi? Mendengar itu semua keluarga langsung terdiam. Sementara itu, Aswini mengunjungi Sai di rumah sakit dan dia menyampaikan kebahagiaannya di saat melihat keadaannya Sai yang sudah membaik. Mendengar itu, Sai meminta maaf kepada Aswini karena Sai pergi dari rumah tanpa memberitahu Aswini. Aswini berkata, kali ini aku tidak akan membiarkanmu pergi lagi karena aku merasa sangat hancur di saat kau meninggalkan aku. Sai berkata, terima kasih karena ibu telah merawatku dengan baik di rumah keluarga Capan. Namun sekarang aku lebih memilih untuk kembali ke Gachiroli dan aku akan memulai hidup baru di sana. Aswini berkata, pernahkah Pirat memberitahumu mengenai perkataannya Devi? Devi selalu mengatakan bahwa kau dan Pirat tidak bisa dipisahkan. Karena jika kalian terpisah, maka akan terjadi sesuatu yang tidak baik. Sai berkata, apa yang dikatakan Devi sangatlah benar. Namun setelah kecelakaan yang menimpaku ini, aku yakin tidak akan lagi terjadi hal yang buruk kepadaku. Aswini berkata, akan tetapi bagaimana jika hal buruk itu menimpa Pirat dan kau tidak berada di dekatnya? Mendengar itu Sai hanya terdiam. Kemudian Pirat datang ke sana membawakan Sai makanan. Sehingga tiba-tiba saja Aswini mengingat perkataan psikiater yang pernah menangani Sai, bahwa Sai dan Pirat saling membutuhkan satu sama lain, namun pada saat ini hubungan mereka sedang diuji. Psikiater tersebut meminta Aswini untuk menghentikan perbedaan di antara Sai dan Pirat agar mereka bersatu dengan utuh. Kemudian Aswini pun berkata kepada Pirat, Pirat, Sai telah memutuskan bahwa dia akan kembali ke rumah keluarga Capan. Mendengar itu, Sai hanya terdiam, sementara Pirat sendiri tersenyum bahagia. Keesokan harinya, Sai sudah bersiap-siap akan pulang. Namun tiba-tiba saja dia merasa pusing, sehingga Pirat menyuruhnya untuk istirahat. Dokter datang ke sana dan memuji Pirat, dan berkata bahwa Pirat adalah suami yang sangat baik. Dia merawat istrinya dengan penuh cinta dan kesabaran. Mendengar itu, Sai berkata di dalam hati, Pirat sangat perhatian kepadaku di saat aku sedang sakit. Namun ketika nanti aku telah sembuh, dia pasti akan berlaku kasar lagi kepadaku. Di rumah Capan, semua keluarga dengan penuh kebahagiaan menyiapkan sesaji untuk puja Pisarjan, sekaligus menyambut kepulangan Sai dari rumah sakit. Melihat itu, Omkar dan antek-anteknya merasa tidak senang. Mereka mengatakan bahwa Sai telah pergi dari rumah dan menyusahkan mereka. Alih-alih akan memarahinya, kenapa Bapani malah berlaku sangat baik kepada Sai.
Mendengar itu, Bapani menyuruh mereka untuk tidak banyak protes dan lebih baik mereka tetap fokus mengerjakan pekerjaan mereka. Sementara itu, Sai dan Pirat berada di perjalanan untuk pulang. Sai mengingat bahwa dia telah berusaha pergi dari rumah Chapan, namun sekarang dia malah akan kembali lagi ke rumah itu. Sedangkan Pirat sendiri hanya mengajak Sai mengobrol biasa-biasa saja sambil membicarakan profesinya Sai yang berkuliah di kedokteran. Akan tetapi di tengah perjalanan, mereka terjebak macet karena adanya ritual keagamaan. Sai tiba-tiba saja turun dari mobil karena dia melihat anak kecil yang pernah Sai tolong di saat dia kecelakaan kemarin berada di sana. Melihat itu, Pirat menjadi sangat khawatir karena keadaannya Sai belum sepenuhnya membaik. Dan benar saja, alih-alih akan menemukan anak kecil itu, Sai malah merasakan pusing di keramaian tersebut. Bahkan ketika mendengar pukulan Kang Gendang yang tidak ada imut-imutnya, Sai pun semakin pusing dan dia menutup kupingnya. Dan saking pusingnya, Sai mulai berjalan dengan tidak seimbang dan akan kembali terjatuh di lubang yang hampir sama dengan tempat dia terjatuh kemarin. Namun syukurnya Pirat langsung datang ke sana dan dia langsung menarik Sai. Pirat bertanya, kenapa Sai turun dari mobil? Sai berkata, aku ingin melihat anak kecil yang pernah aku tolong kemarin. Apakah dia baik-baik saja? Pirat langsung tersenyum mendengar itu karena Sai sangatlah peduli dengan orang lain. Lalu kedua orang tua anak kecil itu juga datang ke sana dan dia berterima kasih kepada Sai yang telah menyelamatkan anaknya. Dia berkata bahwa Sai adalah gadis yang sangat baik dan dia rela mengorbankan dirinya demi orang lain. Sedangkan Pirat yang menyadari kalau Sai masih dalam keadaan kurang sehat, dia pun dengan romantis langsung menggendong Sai dan dia membawanya ke mobil. Kembali kepada semua keluarga yang sudah tidak sabaran lagi ingin melihat Sai cepat-cepat sampai di rumah. Mereka berkata bahwa mereka akan menyambut Sai dan akan memperlakukannya dengan sangat baik. Mendengar itu, Paki mengolok dan berkata bahwa Sai bukanlah selebriti yang disambut seperti itu. Namun tetap saja Bapani dan yang lainnya merasa sangat bahagia ketika mengingat Sai yang akan kembali ke rumah ini. Bahkan Bapani berkata bahwa dia sendiri yang akan menyiapkan makanan yang sangat enak untuk Sai. Mendengar itu, tentunya Sonali merasa iri dan dia menyuruh Bapani untuk tidak memperlakukan Sai berlebihan seperti itu. Bapani berkata, kau tidak seharusnya cemburu dan Sai sudah sepantasnya disambut seperti ini. Sedangkan Ninat sendiri merasa sangat khawatir dengan Sai dan Pirat. Kenapa mereka belum juga tiba di rumah? Ninat meminta Mohit untuk menelpon Pirat dan menanyakan apakah dia dan Sai baik-baik saja. Mendengar itu, si Pani memuji Ninat atas perubahan perilakunya terhadap Sai. Tidak lama setelah itu, Pirat dan Sai telah tiba di rumah dan langsung disambut oleh semua keluarga. Dengan kebahagiaan, Aswini dan yang lainnya mengucapkan selamat datang kepada Sai, namun Omkar dan gengnya menampilkan moncong mengkerut mereka karena tidak senang melihat Sai kembali ke rumah ini. Bahkan pada saat itu Paki mengolok Sai dan berkata, sekarang seorang ratu telah datang dan puja pasti akan segera dimulaikan. Mendengar itu, semua orang langsung terdiam menatap Paki. Namun untuk memecahkan kata-kata pahitnya Paki, Mansi dengan senyuman menanyakan keadaannya Sai dan Mansi berkata bahwa dia selalu menantikan kehadiran Sai kembali di rumah ini. Sai berkata, aku tahu apa yang Bibi rasakan, namun apa yang Bibi rasakan saat ini tidak semua anggota keluarga bisa merasakannya. Mendengar itu, Paki dan gengnya merasa tersindir. Kemudian Bapani juga datang ke sana dan dia meminta maaf karena terlambat menyambut Sai. Bapani berkata bahwa dia sudah menyiapkan makanan untuk Sai. Mendengar itu, Sai merasa sangat kagum kepada Bapani. Kemudian Sai merasakan pusing di kepalanya sehingga Pirat pun langsung memeluknya. Melihat itu, Paki merasa sangat cemburu dan dia berkata, sepertinya aku juga harus terjatuh sakit agar aku mendapatkan perawatan seperti seorang ratu. Sai berkata, kau tidak harus jatuh sakit untuk mendapatkan itu, karena kau telah mendapatkan perawatan seperti seorang ratu di rumah ini. Paki berkata, drama berpura-pura tidak bisa berbicara di rumah sakit telah selesai. Dan sekarang Sai membuat drama berpura-pura pusing untuk menipu semua keluarga. Mendengar itu, Pirat langsung menegur Paki dan dia menyuruhnya untuk tidak berbicara lagi. Kemudian Pirat akan membawa Sai beristirahat di kamarnya.
Namun Aswini menghentikan Pirat dan dia berkata bahwa Pirat dan Sai untuk saat ini harus tidur di tempat yang berbeda. Mendengar itu, semua keluarga merasa sangat kaget. Semua keluarga bertanya kepada Aswini apa alasannya menyuruh Sai dan Pirat pisah kamar. Aswini menjelaskan bahwa untuk sementara waktu Sai dan Pirat harus dipisahkan. Aswini beralasan bahwa dia ingin mengembangkan cintanya Pirat dan Sai agar mereka saling menjaga meskipun mereka berada di tempat yang terpisah. Mendengar itu, Nina dan Bapani protes terhadap keputusannya Aswini yang tidak masuk akal itu. Namun Aswini tetap saja kekeh dan berkata bahwa itu adalah keputusan terbaik untuk Pirat dan Sai. Sai bertanya apakah ini adalah nasihat dari Dr. Anjali, yakni psikiater yang memeriksa Sai. Aswini berkata, iya benar sekali, dan mereka harus menuruti nasihat psikiater tersebut. Dan pada akhirnya semua orang pun bisa menerima jika Sai dan Pirat untuk sementara waktu akan berpisah ranjang. Yang meskipun pada saat itu Babang Pirat merasa sedikit keberatan karena tidak akan didapatkan jika pisah ranjang dengan Neng Sai. Beberapa saat kemudian, Sai dan Pirat masuk ke kamar mereka masing-masing. Terlihat mereka sangat lebay dan seolah-olah mereka tinggal di tempat yang sangat jauh. Padahal jika mereka mau itu, tinggal menunggu orang pada tidur saja, selesai dah masalah. Terlihat pada saat itu Pirat menatap kamarnya dan dia membayangkan Sai yang biasanya selalu berada di kamar itu bersamanya. Begitupun dengan Sai, dengan kesedihan dia juga terus memikirkan Pirat. Tidak lama setelah itu, Sai keluar rumah dan dia melihat Sonali yang dengan kesal sedang menumbuk bumbu. Sonali terus saja ngomel-ngomel dan merasa keberatan dengan Bapani yang sekarang ini selalu saja membela Sai. Mendengar itu, Sai menghampiri Sonali dan menawarkan untuk membantunya. Namun dengan kemarahan Sonali malah mendorong Sai dan Sai akan terjatuh. Tetapi syukurnya Bapani datang ke sana menjaga Sai dan dia langsung memarahi Sonali. Sonali membela dirinya dan berkata bahwa dia tidak pernah mendorong Sai. Dia menghukum Sonali untuk menumbuk semua bumbu tersebut tanpa dibantu oleh siapapun. Mendengar itu, dengan kesal Sonali pun menuruti perintahnya Bapani. Bapani kemudian memperhatikan Sai dengan baik dan menyuruhnya untuk istirahat. Serta ia menanyakan apakah Sai tidak kenapa-kenapa di saat didorong oleh Sonali. Sai berkata bahwa Sonali tidak pernah mendorongnya. Sedangkan Paki sendiri yang melihat itu berpikir, drama apalagi yang Sai lakukan di rumah ini? Dan apakah dia akan mempermainkan semua anggota keluarga? Sonali yang tak terima dirinya telah dihina gara-gara Sai, dia pun terus membentak Sai dengan dibantu oleh Omkar. Bahkan pada saat itu Sonali mengatakan jika Sai adalah anak yatim piatu yang tidak mengerti nilai-nilai di keluarga ini. Mendengar itu, Sai langsung saja menangis dan akan pergi dari sana. Namun Samrat langsung memegang tangannya Sai dan berkata, tidak ada yang boleh menyakiti Sai apalagi menghinanya, karena aku adalah kakak laki-lakinya yang akan menjaganya. Mohit juga berkata, aku adalah adik laki-lakinya Sai dan aku juga akan mendukungnya. Dan tak diduga, Babang Pirat juga datang ke sana dan dia berkata, aku adalah suaminya Sai dan aku akan selalu mendukungnya. Satu persatu keluarga kemudian berkumpul mendekati Sai dan saling berpegangan tangan sambil mereka berkata bahwa mereka akan selalu ada untuk Sai. Hanya Sonali, Paki, Karisma dan antek-anteknya yang tidak ikut bergabung karena mereka tidak menyukai Sai. Dengan kesal Sonali kembali menjalani hukuman yang diberikan oleh Bapani sambil dia meratapi nyeseknya nasib pada hari ini. Hingga pada saat itu Sonali tidak sengaja memukul tangannya dengan tumbukan tersebut yang membuatnya menjadi terluka. Melihat itu, Paki Sigiang keparatnya Sonali mencoba membantu. Namun sungguh apes, Paki malah terkena hukuman juga dari Bapani. Bapani menyuruh Pami untuk menggantikan Sonali menumbuk bumbu tersebut karena tangannya Sonali terluka. Mendengar itu, Paki pun merasa sangat kesal. Dan pada saat itulah episode ini pun bersambung.